Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas izin dan perkenannya lah kita semua pada hari ini diberi kekuatan dan masih diberi kesempatan untuk dapat menunaikan tugas-tugas dan kewajiban kita, di antaranya salat Jum'ah dengan berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Izinkanlah khatib pada kesempatan ini untuk menyampaikan wasiat takwa yang diambil dari salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Kata Nabi, hendaklah kalian itu bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Dan tidaklah seseorang senantiasa berlaku jujur sampai dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, dan janganlah sekali-kali atau jauhilah dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan membawa kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan tidaklah seseorang senantiasa berdusta sehingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sangat relevan untuk kita pikirkan, untuk kita pelajari, kemudian kita teladani. Karena hadis ini berlaku secara universal di dalam segala hal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini setelah kejujuran itu mendarah daging di dalam dirinya. Nabi Muhammad sebelum diutus, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena satu kata dengan perbuatannya. Tidak pernah satu kali pun Nabi Muhammad itu berbuat dusta, berkata dusta. Maka nanti kita bisa lihat di dalam catatan sejarah, ketika Nabi Muhammad mau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka disuruhlah para sahabatnya duluan berangkat, baru Nabi berangkat yang terakhir. Keberangkatan Nabi yang terakhir ditemani oleh temannya yang setia, yaitu Abu Bakar. Dan Abu Bakarlah di antara sahabat Nabi yang sangat terkenal kejujurannya, sehingga mendapat gelar As-Siddiq. Nah, kita lihat ketika Nabi mau meninggalkan rumahnya, beliau meminta Ali, yaitu saudara sepupunya, untuk tidur di tempat tidurnya, dan ada titipan.
Jadi rupanya Nabi Muhammad di Mekah itu selama 13 tahun menyampaikan dakwah, bukan disambut tetapi disambit, bukan diterima tetapi ditolak, dimusuhi, sampai yang terakhir itu sampai diboikot. Dan akhirnya dengan izin Allah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika mau berangkat, pesan Nabi kepada Ali, ini titipan si A, ini kalung ini titipan si B. Ternyata orang-orang musyrikin Mekah walaupun memusuhi dakwah Nabi, kalau soal kejujuran mereka lebih percaya kepada Nabi. Jadi kalau mereka mau bepergian keluar kota, menitipkan barang-barang miliknya yang berharga, itu dititipkannya kepada Nabi. Dan kalau tadinya misalnya 100 gram, maka begitu mereka pulang dari perjalanan mengambil barang miliknya masih utuh 100 gram, tidak terkurangi sedikit pun. Sehingga walaupun dakwanya dimusuhi, tapi dalam hal muamalah orang-orang musyrikin Mekah sangat percaya kepada Nabi karena kejujurannya. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, membangun kota Yathrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Nabi yang tadinya tidak memiliki kekuasaan, ketika di Madinah Nabi bertindak sebagai pemimpin politik, dan ini diakui bukan hanya oleh sejarawan Muslim, tetapi dari para orientalis, diantaranya Montgomery Watt. Itu menyampaikan bahwa Nabi di Madinah bukan hanya sebagai Rasulullah, tetapi juga sebagai pemimpin politik. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi dalam membangun politik di Madinah? Perpolitikan yang dibangun oleh Nabi di Madinah dibangun atas dasar kejujuran. Maka kita lihat kalau di dalam sejarah, Nabi Muhammad dalam waktu kurang lebih 10 tahun bisa merubah wajah Madinah yang tadinya jahiliyah berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Jadi negara kota yang tercerahkan oleh wahyu, oleh ajaran Islam. Yang tadinya orang setia kepada suku, maka sekarang kesetiaannya bukan kepada suku, tetapi kepada nilai-nilai kebenaran. Yang tadinya mereka takut kepada berbagai macam barang-barang yang ditakuti, yaitu musyrik, maka yang ditakuti berubah hanya satu, yaitu Allah, dengan mengesahkan Allah. Nah, masalah kejujuran ini sangat ditanamkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam satu riwayat, ketika bercanda pun Nabi Muhammad bercanda dengan candaan yang jujur. Ketika datang bertemu dengan seorang nenek-nenek, Nabi Muhammad bercanda, "Nek, nanti di surga tidak ada nenek-nenek." Langsung muka neneknya itu cemberut, sedih sekali, karena yang mengatakan adalah baginda Rasulullah, pasti yang dikatakannya benar. Tetapi Nabi tidak membiarkan kesedihan sahabatnya yang perempuan yang sudah tua renta ini terus-menerus berada dalam kesedihan. Kemudian Nabi mengklarifikasi, "Begini Nek, nanti nenek kalau masuk surga kembali menjadi muda lagi, seperti ketika gadis umur 17 tahun, sweet 17. Nenek yang tadinya sudah cemberut berubah wajahnya menjadi berseri-seri, senang sekali karena telah dihibur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hiburannya, candaannya dilandasi dengan kejujuran. Begitu juga Nabi Muhammad ketika memerintah kota Madinah juga diperintah dengan landasan kejujuran. Maka hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah bukan hanya keluar dari mulutnya, tapi keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, keluar dari seluruh jiwa raganya, karena kejujuran sudah menjadi habit, sudah menyatu dalam dirinya. Maka kalau kita renungkan, sebenarnya hadis ini sangat bagus sekali untuk kita pedomani, untuk kita amalkan dalam segala hal. Kalau kita amati perkembangan politik di tanah air,
Salah satu sebab carut marutnya perpolitikan di Indonesia karena dibangun dengan dasar ketidakjujuran. Kalau sudah tidak jujur, apa kata Nabi? Ketidakjujuran, kebohongan akan membawa kepada berbagai macam kejahatan, al-fujur. Di dalam surat Asy-Syamsi, Allah mengingatkan bahwa di dalam diri manusia itu ada dua potensi. Yang sebelah kiri itu potensi untuk berbuat jahat, yang sebelah kanan adalah potensi untuk berbuat baik. Dan Allah selalu mengilhami, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kalau yang mengilhami membisikkan kejahatan, tentu yang mengilhaminya adalah syaitan. Sedangkan kalau kebaikan, kebenaran, yang mengilhaminya, yang menuntunnya adalah para malaikat. Maka sebenarnya dalam setiap menit, dalam setiap detik, dalam diri kita sebenarnya ada perang batin antara bisikan malaikat dengan bisikan syaitan. Mana yang harus kita ikuti? Seringkali nanti karena setan itu sangat cerdik. Kalau di dalam dongeng itu setan itu kecerdikannya seperti kancil. Saya waktu kecil itu senang sekali kalau tidur tidak di rumah, tidurnya di musola. Karena kalau tidur di musola rame-rame, habis sholat isya, habis ngaji, kemudian nanti kita bisa bangun sholat subuhnya di awal waktu. Karena kalau bangun tidur di musola pasti, kalau pas adzan subuh pasti semua yang ada di musola akan dibangunkan. Nah, sebelum tidur itu biasanya ada yang senior itu menyampaikan dongeng. Saya masih ingat betul itu. Salah satu dongeng yang paling terkenal adalah dongeng kancil. Nah, setan itu perilakunya licik, itu seperti kancil. Maka banyak manusia yang tergelincir, terpedaya oleh tipu daya syaitan. Sedangkan kalau malaikat memang tidak terkenal licik seperti syaitan. Nah, kita lihat nanti bagaimana praktek membangun politik ini secara jujur dengan yang licik itu terjadi. Kita bisa lihat nanti pada masa setelah Khalifah Utsman bin Affan itu wafat. Utsman bin Affan wafat itu karena terjadi pemberontakan, dan pemberontakan terjadi karena politik nepotisme. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita tidak bermaksud menjelek-jelekkan para sahabat, apalagi Khalifah Utsman bin Affan yang mendapat gelar Dzunnurain, yang ibadahnya, yang kedermawanannya kita belum satu titik hitam yang ada dalam kuku, kita nggak ada bandingannya dengan Utsman. Tetapi Khalifah Utsman ada kelemahannya. Ketika menjadi khalifah, beliau sekarang, kalau nama sekarang itu menerapkan politik nepotisme. Para gubernur yang diangkat oleh khalifah pendahulunya Umar bin Khattab kemudian diberhentikan tanpa ada kesalahan dan diganti dengan sanak familiarnya dari keluarga Bani Umayyah. Maka itulah nanti yang menyebabkan terjadinya pemberontakan. Tapi apa niat Khalifah Utsman? Niatnya sangat lurus. Kata Utsman, kenapa mereka diganti? Supaya kalau dari keluargaku, saya akan dengan mudah untuk mengingatkan mereka. Karena dia masih sanak famili saya. Kalau saya tegur, mereka melakukan kesalahan. Kalau saya jewer atau saya cubit, akan dengan mudah. Itu niatnya niat baik. Tapi apa yang terjadi? Karena Khalifah Utsman ketika memerintah sudah tua renta, usianya sudah di atas 70 tahun, maka yang berkuasa adalah lingkaran di sekitar khalifah. Dan itulah yang menyebabkan ketidakpuasan dan kemudian pemberontakan, dan akhirnya Khalifah Utsman meninggal dunia, dipenggal lehernya ketika sedang membaca Al-Quran.
Itu tragedi yang sangat menyedihkan di dalam sejarah Islam. Kemudian akhirnya Ali didaulat untuk menggantikan Khalifah Utsman, tetapi yang mendaulatnya ahlul halli wal aqdinya, kalau sekarang itu MPR-nya itu jumlahnya belum memenuhi quorum, jadi tidak sepakat bulat. Maka setelah Ali berkuasa terjadilah pemberontakan. Salah satu yang memberontak adalah gubernur Syria, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kemudian terjadilah, karena dengan cara damai tidak bisa diselesaikan, maka terjadilah peperangan yang sangat terkenal, yaitu perang Siffin. Kemudian di tengah peperangan yang berkecamuk, lalu ada yang berinisiatif minta diselesaikan dengan damai. Mushaf Al-Quran ditombak dan diacungkan. Ini isyarat untuk peperangan ini diselesaikan dengan cara damai, dan akhirnya perang bisa dihentikan. Lalu dilakukanlah perundingan. Dari pihak Ali diwakili oleh politisi yang jujur, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Sedangkan dari pihak Muawiyah diwakili oleh politisi yang tidak jujur, namanya Amru bin As. Ketika berunding kita sepakat bahwa dua-duanya ini yang mengklaim sebagai khalifah dalam satu negara kita turunkan. Nanti kalau sudah dua-duanya diberhentikan, baru kita musyawarah siapa nanti yang layak untuk diangkat menjadi khalifah. Selesai sudah sepakat berunding dua orang politisi ini, lalu disampaikanlah hasil perundingannya itu. Dengan liciknya Amr bin As mempersilahkan Tuan silakan menyampaikan terlebih dahulu, karena Tuan lebih tua, lebih senior. Maka yang pidato pertama menyampaikan hasil perundingannya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Enggak ada tendensi apa-apa, enggak ada prasangka buruk apa-apa. Abu Musa menyampaikan, mulai hari ini Ali bin Abi Thalib saya turunkan berdasarkan kesepakatan dari jabatannya sebagai khalifah. Dan nanti setelah ini kita musyawarahkan siapa yang akan kita angkat menjadi khalifah itu. Selesai Abu Musa berpidato, baru giliran Amr bin As berpidato. Wahai saudara-saudara, sudah dengar, utusan Ali sudah menyampaikan pidatonya bahwa mulai hari ini Ali sudah tidak menjadi khalifah lagi. Dan sekarang saya mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Ini kan suatu ketidakjujuran yang dipertontonkan di muka publik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Maka perundingan itu bukan menjadi solusi yang terbaik, menimbulkan ketidakpuasan. Dan salah satu kelompok yang tidak puas adalah kelompok Khawarij. Jadi sebagian dari pengikut Ali memisahkan diri, kemudian bertindak anarkis. Mereka bermusyawarah, kalau begitu Ali ini sudah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalau sudah kafir, maka halal darahnya untuk dibunuh. Muawiyah juga sudah kafir, halal darahnya untuk dibunuh. Maka dikirimlah eksekutor untuk membunuh Ali dan membunuh Muawiyah. Nah, celakanya yang ditugaskan sebagai eksekutor itu tidak tahu mana wajah Ali, mana wajah Muawiyah. Karena zaman dulu belum ada foto, belum ada media sosial. Patokannya gampang. Karena waktu itu Ali memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, maka siapa yang menjadi imam itulah khalifahnya. Maka yang diutus untuk membunuh Ali sudah berdiri di barisan paling depan di belakang imam. Dan ketika sholat subuh itulah Ali dibunuh, ditikam dari belakang. Nah, yang mati duluan adalah Ali. Muawiyah belakangan baru dengar Ali sudah meninggal dibunuh orang. Muawiyah sudah mulai takut.
Dan kalau tidak salah dalam riwayat itu, hari itu karena takutnya Muawiyah, akhirnya dia tidak sholat di masjid di Damaskus, tapi sholatnya di rumah imamnya yang lain. Sehingga yang dibunuh bukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maksud khatib sengaja menyampaikan topik ini karena kejujuran itu memang inti dari atau kunci dari berbagai macam kesuksesan, kebahagiaan. Sesuatu kalau dibangun dengan kebohongan itu pasti akan menimbulkan berbagai macam malapetaka, berbagai macam kerusakan di mana-mana. Tapi kalau dibangun dengan landasan kejujuran, fa insyaallah itu akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mari kita bersihkan diri kita masing-masing dari kebohongan, dari ketidakjujuran, dan mari kita isi dengan kejujuran dalam segala hal. Mudah-mudahan itu yang akan menuntun kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan, dan itulah nanti akan menjadi bekal amal soleh kita di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sekali lagi melalui mimbar yang mulia ini, mari kita teladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi itu sudah dilaksanakan oleh beliau dan sudah menjadi habitnya, kebiasaannya dalam sehari-hari. Janganlah kita tergiur oleh nasihat Machiavelli yang menghalalkan segala cara. Jelas dia orang kafir. Kenapa nasihatnya kita ikuti? Walaupun kelihatannya indah, walaupun kelihatannya itu menawarkan berbagai macam kesuksesan dan sebagainya, yakinlah bahwa itu hanya fata morgana yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita semua. Sekali lagi mari kita kembali kepada nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah, kalau mengikuti Nabi Muhammad pasti selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. I'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.